cuma depan layar doang. Kalau kita apa-apa kemakan hoax kita, kan scroll-scroll. Oke, lanjut. Apa yang kita pikirkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi yang terjadi realita seperti yang kita harapkan. Makanya jangan berharap dengan ekspektasi. Iya. Berdua nggak kurang banyak. Iya, nggak kurang gitu. Kalau itu Berdua kayak gandengan aja pacaran. Ya Allah banget ya, ya Allah. Alhamdulillah. Allah, pantaskan aku jadi uktimu. Ya lah. 1, 2, 3, let's go. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Pod Show, Podcast and Show. Nah, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman di rumah. Anes, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dong ya? Kak. Tapi sebelumnya Anes, kita juga pengen kenalan dulu. Barangkali ada yang baru stay di sini dan juga belum kenal. Sebelumnya ada saya Angga Bisa. Ada saya Anes Monica. Nah, kita hari ini ada di acara Basic Pod Show, Podcast and Show. Tapi ini sebelumnya Anes biar bisa dibilang cakep nih ya. Saya pengen pantun dulu. Boleh, silakan. Tolong bantuan cakepnya ya. Oke, petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar kandang kerbau. Cakep. Terima kasih sudah hadir. Selamat datang di Basic Pod Show. 3.000 yang tanda tangan. Oh, tanda tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke deh, kita hari ini mau menghadirkan orang yang sangat inspiratif ya Kak. Pasti di Basic TV ini kita ngadirin orang inspiratif dong ya kan. Karena sesuai dengan acara kita Pod Show, Podcast dan juga Show. Oke deh, Anes. Gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil narasumber kita ya. Tamu istimewa, tamu spesial banget. Oke, kita panggil langsung aja ya Kak. Ada Kak Irsyad. Wih, berduk tepuk tangan dong. Kita lagunya manual. Dedeng. Oke, Kak Irsyad. Nah, oke, di sini sudah ada Kak Irsyad ya di sini. Oke. Sehat Kak Irsyad? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini suaranya sejuk banget itu langsung adem itu ya. Di balik kita dua yang cempreng itu ada yang ngebas itu enak jadinya ya. Jadi adem gitu ya. Irsyad kalau nggak salah ini lulusan dari BSI ya. Dulu kuliah di kampus mana? Di kampus Ciledug. Kampus Ciledug. Ambil prodi apa itu? Prodi Sistem Informasi. Sistem Informasi. Nah, ini aneh sesuai dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas tentang web developer itu ya. Jadi kita menghadirkan salah satu dari alumni dari Universitas Bina Sastra Informatika kampus Ciledug gitu ya. Dan yang pastinya apa yang sudah dialami oleh Irsyad dalam lika-liku hidup. Lika-liku itu ya. Kayak jalan aja ya. Ribet banget ya, oke. Jadi di kesempatan kali ini pasti kita akan memberikan informasi yang sangat menarik buat teman-teman. Betul sekali. Jadi buat yang pengen tahu lebih dalam tentang Irsyad, bener ya Irsyad ya panggilannya? Atau ada yang namanya lain? Atau ada nama lain? Sayang mungkin, Anes manggilnya sayang. Kalau saya nggak mungkin manggil sayang dong, jangan. Besti ayang. Oh Besti. Oke Besti ayang. Oke deh. Yang pastinya kita akan membahas lebih dalam lagi, menguak informasi dan juga fakta bagaimana sih dunia web developer bersama Irsyad. Jadi jangan kemana-mana, stay terus di Basic Pod Show. 1, 2, 3, let's go. Mau dong dikangenin. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Cie, ada gebetan baru nih. Hargai privasi orang lain. Kalau nih ye. Gunakan bahasa yang santun dan beretika. Wow. Hindari konten unsur sara dan pornografi. Santun bersosial media. Internet untuk kita. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go. Oke, kembali lagi di Basic Pod Show, Podcast and Show. Nah, Anes, kita pengen ngobrol lagi dengan Irsyad gitu ya. Iya. Dengar-dengar, kan kuliah di Basic nih, Irsyad bener ya. Dulu katanya daftar itu karena sebuah keterpaksaan. Nah loh, kenapa itu? Iya. Klarifikasi nih. Kualifikasinya ya. Klarifikasi kah? Di klarifikasinya itu ya ketika di awal itu kan saya itu lulusan Alia dan di situ itu ketika saya itu menginginkan itu di
jurusannya itu untuk keagamaan. Keagamaan, oke. Di situ saya mendaftarkan kan ada beasiswa pondok pesantren, pontren dan SBMPTN. Dan di situ saya mencantumkan 2 jurusan dari tafsir hadis dan PAI. Namun di situ tuh saya nggak dapat. Dan ketika di situ kita itu udah kehabisan waktu, dan kalau mau tidak mau itu kalau saya tidak mendaftarkan di kampus manapun itu udah ditutup, dan saya itu mau nggak mau nanti di tahun depan status ngulang gitu ya, setahun ke depan. Iya, lama jadi mahasiswa. Gap year ya. Iya. Karena di situ ibu takut, akhirnya mau tidak mau ibu sudah mendaftarkan di BSI ini. Swasta lah ya. Iya, di swasta. Jadi didaftarkan sama ibunya itu. Didaftarkan ibunya. Terpaksa nggak sih awalnya? Kalau sebenarnya kalau terpaksa atau tidaknya itu tergantung dari saya. Itu saya tidak, karena emang lebih sukanya ke sistem informasi juga. Tapi kalau untuk terpaksa karena ini adalah pilihan orang tua dan didaftarkannya oleh orang tua. Dan karena kan kalau kita yang daftarkan, kita bisa lebih ke IT-nya. Karena kampus pilihan orang tua ya, jadi masih kurang serak ya, karena nggak sesuai keinginan. Oke. Ini kayak lagi dijodohkan itu ya. Mama Mapala kalau kata jadi kayak. Apa tuh? Mama Papa Larang. Ya Allah. Terus tapi lama-kelamaan nyaman kan? Maksudnya akhirnya. Alhamdulillah sih nyaman, cuman kayak di zamannya itu banyak tantangan, kayak kita itu mencari jati diri kita itu yang sebenarnya itu adanya di mana. Jadi kayak kita itu ada di side learning-nya itu kita belajar di luar. Gitu ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk meyakinkan hati. Iya, meyakinkan hati lagi. Kayak lagu jadi meyakinkan hati. Jadi untuk meyakinkan hati dengan tadi apa? Side learning gitu ya. Jadi ini kita meluruskan dulu nih, side learning itu side maksudnya apa sih? Apakah kursus atau belajar di luar mandiri kan karena ada yang belajar tapi by komunitas gitu ya. Iya, by community ya, benar. Apakah ada komunitas atau apa? Boleh dijelasin? Itu sih sebenarnya untuk di awal itu komunitas kayak kita itu suka multimedia dalam arti kita itu ngebuat suatu video tentang sinematik dan segala macam itu. Saya belajar editor juga, cuman karena di situ kita punya suatu istilah kasarnya satu tujuan yang sama, ingin menjadi suatu pengusaha, dan kita belajar dan ketemu akhirnya dengan orang-orang yang istilah kasarnya itu bisa mengajarkan kita, cuman hanya khusus kepada orang-orang tertentu saja. Oke, menarik nih, Anes. Tadi kan multimedia, tapi ternyata basicnya pengen jadi pengusaha itu ya. Tapi dari kecil memang pengen jadi pengusaha atau baru gede doang nih? Baru gede SMA terus udahlah saya pengen jadi pengusaha. Baru-baru ini ya pengen keinginan ada pengusaha. Sebenarnya masih dari ketika sekolah itu memang benernya itu pengennya itu bukan untuk menjadi pekerja kan. Kayak kita tuh istilah kasarnya kita malah yang istilah kasarnya tuh memberikan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja. Iya, lapangan kerja ya. Oke. Jadi akhirnya setelah lulus SMA itu pengen menjadi pengusaha itu ya. Iya. Pengen jadi pengusaha, ternyata dimasukkan sih didaftarkan di kampus di mana tapi tidak sesuai dengan keinginan hati ya. Akhirnya mengambil mata side learning. Iya, side learning di luar yang tentang pengusaha. Tapi kalau misal bertanya nih, kalau misal tadi kan Irsyad dari kecil emang pengen udah fokus ke pengusaha itu ya. Kalau Anes? Apa? Aku? Iya. Aku jadi apa? Iya, kecil. Dokter. Kecil aku mau jadi apa ya? Menjadi penyanyi. Sesuai dengan nama, cuman gak jadi. Tapi gak apa-apa, bagus. Kecil pengen jadi penyanyi, sampai gede pun terkabul penyanyi kamar mandi. Penyanyi kamar mandi. Penyanyi toilet aku sih ya. Lebih ini lagi ya. Oke, lanjut ya kita ke Kak Irsyad, boleh? Kak Irsyad, iya. Jadi ini ya. Ini kan belajarnya di sistem informasi. Tadi kan prodi sistem informasi. Kemudian Kak Irsyad mengambil side learning di luar. Itu dulu membagi waktunya susah gak sih? Iya, itu susah gak sih Kak? Sangat-sangat susah sih. Sangat-sangat susah ini. Susah sih ya, pasti ya. Karena dulu tuh sering gitu. Saya tuh jarang pulang ke rumah itu. Setelah kasarnya kalau saya pulang ke rumah hanya untuk istirahat aja gitu. Karena emang kita tuh belajar benar-benar ekstra. Tapi yang di sini yang lucunya ini saya ekstranya ini bukan ekstra kepada untuk jurusan kampusnya, karena di sini kan ekstra yang lain ya. Ekstra yang di side learning-nya itu. Tapi ini deh, apa namanya? Aku mau nanya.
sempet mama nggak setuju nggak sih dengan kakak ngambil side learning itu? Di luar gitu ya? Iya di Kalau luar itu kegiatan sih, di luar itu. Itu saya dibebaskan, namun dibebaskan. ketika benar-benar itu dilihat gitu, ketika sudah berjalan 1 semester, 2 semester dan 3 semester hingga sampai 5 semester di situ, itu dilihat benar-benar saya itu pengen seperti itu, Iya baik. baru ditanyakan kembali. Kamu Mau mau lanjut berhenti apa atau enggak kan gitu. Atau lanjut. Iya. Kita putus atau terus. Terus Iya. oke, putus atau terus ternyata? Akhirnya saya lanjut. Terus gitu ya. Nah, ini menarik nih Anes untuk pembahasan nih, Kak? kali ini karena memang ini dari kemarin baru ada satu kasus kejadian yang masuk ke BSI tapi karena didaftarkan oleh orang tua. Gitu. Karena dari kemarin biasanya enggak kok saya dari kecil memang pengen jadi ini jadi ini, gitu. jadi ini, Saya jadi pengen ini. jadi bekerja di advertising gitu. Iya, betul. Ini menarik. Tapi kita akan bahas lebih lanjut bersama Kak Irsat setelah yang satu ini. Jadi stay terus hanya di BSI Pod Show. 1, 2, 3, let's go! Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika batuk bersin, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Susah daftar kuliah dan harus ngantri, udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Oke, kembali lagi ke BSI Pod Show, Podcast and Show. Oke, kita balik lagi masih sama Kak Irsyad ya. Kita masih mau nanya-nanya lagi, masih banyak Enak ya, tentang kalem pengalaman ya. hidup. Saya merasa ada 2 surga di sini. Dua Sejuk, surga? sejuk. Apa nih kok sejuk kok? Iya, adem gitu. Enggak ya? Oke deh. Nah, untuk Anes, kita kan ke Kak Irsat nih. Tadi ada sebuah hal yang saya tanyakan. Kan secara tadi masuk ke kuliah didaftarkan sama orang tua itu ya? Orang tua ya, betul. Timbul pergolakan hati nggak? Iya. Pergolakan hati ya sangat pergolak lah karena kan itu kan atas bukan dasar kemauan kita kan. Betul. Itu juga agak susah kita untuk istilah kasarnya tuh untuk menantangkan diri di apalagi dengan ketika kita memahami pembelajarannya kan, dan apalagi di situ kan kita belum tahu gitu dari teman-temannya itu kebanyakan ternyata itu anak rantau. Anak rantau, oke. Rantau ya. Karena kan saya itu kan baru tahu di BSI itu ternyata lebih banyak itu anak rantau kalau yang di Ciledug itu. Dan kita itu ada juga kan istilah kasarnya tuh bagaimana caranya untuk mensinkron itu agak lebih kenal dekat dalam teman sekelas itu. Dan di situ juga kalau untuk orang tua ya agak susah juga untuk kita istilah kasarnya tuh untuk mau bilang secara langsungnya bagaimana bisa untuk menenangkan diri ini kan. Cuman karena nggak mau mengecewakan orang tua ya akhirnya saya tahan sendiri itu. Tapi ini tadi kan sempat ini Anes ya dan juga Irsyad dia ngambil side learning gitu ya di luar. Itu yang dibelajari apakah sama dengan yang di BSI atau beda? Kalau untuk side learning berbeda dengan yang ada yang di BSI karena itu dibilang itu dasarnya itu bukan dasar untuk lebih ke program ataupun apapun itu, tapi kalau itu lebih ke kayak istilah kasarnya tuh kayak marketing atau istilah kasarnya wirausaha. Dasar-dasarnya itu kayak kita bagaimana cara mengembangkan diri dulu, bagaimana untuk mengontrol diri seperti kayak kita itu dalam arti emosionalnya kita itu, dan yang kedua itu baru kita diajarkan di situ bagaimana intelektualnya apa saja dasar-dasarnya yang harus kita kuasai. Baru di situ bagaimana kita bisa mendapatkannya itu ya dari siklus kerohaniannya, dari doa dan
usaha kita itu ketika kita udah lancarkan, dan kita harus mendekatkan dalam segi rohani juga. Oke, berarti kayak dasar-dasar pengusaha atau kepemimpinan gitu ya, diajarin juga ya. Iya. Tapi dari informasi yang kita dapatkan ya Anes ya, tadi kita sudah ngobrol langsung, katanya di antara pergolakan hati nih, di antara hati yang gak ikhlas nih untuk belajar tentang sistem informasi, jadi saya ambil di luar. Tapi ternyata untuk Kak Irsyad juga lolos di predikat yang apa tadi, mahasiswa ini ya? Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi? Iya. Wow. Itu gimana ceritanya itu prosesnya? Kalau itu prosesnya dari kampus juga kan disuruh menyarankan itu, dan itu wajib untuk kita lakukan ya. Dan kalau di situ ketika ya itu prosesnya saya mengisi bukan beberapa lagi tapi banyak banget soal tes itu gitu ya? Tes dan di situ gitu ya itu database kan dikasih soal-soalnya semuanya, dan di situ ketika sudah selesai baru langsung dikasih lihat itu detailnya. Di situ saya itu mendapatkan sebagai apa, expert atau apa. Expert ya, jadi diantara dia yang awalnya nggak ikhlas nanti juga bisa lolos jadi expert juga ternyata itu ya. Dan itu lolosnya itu ternyata itu bukan sekali aja saya tes, tapi 2 kali baru saya dapatin expert. Jadi pernah nyoba dulu ya, terus sempet gagal. Terus nyoba lagi, kedua kalinya berhasil. Harus ada usaha dulu. Ya, harus ada usaha, berarti nggak pantang menyerah doang Kak Irsyad nih orang. Tapi kalau ini Irsyad, kalau misal tadi kan di luar belajarnya tentang lebih ke dasar-dasar usaha gitu ya, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Nah kalau misal kemarin yang waktu di BSI itu yang di S1 belajarnya apa aja itu? Apakah sama juga dengan yang kalau untuk yang di prodi sistem informasi itu ya saya diajarkan juga ada wirausaha juga, karena itu kan mungkin universal ya untuk semua jurusan dasar ya. Kalau untuk programnya sih sistem informasi itu kayak kita diajarkan dasar pemrograman, algoritma, kayak nanti baru masuk ke web dasar kayak pemrograman itu kita diajarin ada 2 tahapan, web program yang pertama dan yang kedua. Dan di situ ketika itu banyak juga sih, masih banyak lagi, cuman saya agak lupa gitu saking. Tapi memang lebih ke ini ya, dasar-dasar web itu ya. Jadi lebih ke web developer tujuan akhirnya itu. Enggak juga sih, karena untuk dasar pemrograman itu kan bisa kemana aja. Ada yang bisa ke back end dan front end, dan bisa juga ke analisa juga. Kalau untuk tugas akhir itu kan saya bisa menghasilkan suatu karya itu kan kita diberikan pilihan. Ada yang analisa, ada yang mock up, ada yang cuman kita membuat program aja tanpa adanya project seperti saya ini. Ya, jadi bikin program itu ya. Ini menarik nih dibahas nih Anes, karena di antara pergolakan hatinya tadi itu ya, yang nggak bisa menerima karena bukan pilihannya sendiri, dia sampai harus ngambil pelajaran di luar atau fokus di luar yang tadi fokusnya di usaha, dia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan gitu ya, untuk melanjutkan pendidikan. Nilai aman ya, nilai ya? Aman nggak nilai? Aman. Alhamdulillah aman. Senyum cerah itu, aman dong, saya bisa dong gitu ya. Nah untuk Irsyad, saya jadi makin penasaran nih. Bagaimana sih tahap penyelesaian akhir kuliahnya ya? Karena dari awal yang udah susah payah sampai akhirnya sekarang sudah alumni atau mungkin udah kelar itu ya, udah melewati proses tugas akhir dan juga udah wisuda. Tapi kita akan membahas lebih lanjut lagi setelah segmentasi yang berikut ini. Jadi stay tune terus hanya di BSI Pod Show. 1, 2, 3, let's go! Belum adanya jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perselisihan di berbagai wilayah di Indonesia. Karena itulah sertifikat menjadi sangat penting sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah. Untuk mempercepat dan mempermudah warga memperoleh sertifikat, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan program strategis berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pengurusan sertifikat melalui program PTSL biayanya sangat terjangkau dan pastinya resmi. Prosesnya mudah. Besaran biaya tergantung kategori wilayah, antara Rp150.000 hingga Rp450.000. Biaya akan digunakan untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas kelurahan dan desa.
dari 51 juta bidang tanah telah terdaftar melalui program PTSL. Tahun 2025 diharapkan seluruh bidang tanah telah terdaftar dan memiliki jaminan kepastian hukum. Ayo ikuti program PTSL. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Hai, kembali lagi di BSI Pod Show, Podcast and Show. Oke deh, balik lagi kita bersama Kak Irsyad ya, masih? Oke. Tadi kan ada side learning gitu ya. Ya, side learning masih bahas. Kemudian Kak Irsyad yang sedikit dengan pusingnya itu ya. Tadi ada istilah pusing. Pusing ngoding apa enggak sih? Iya, kalau pusing pasti kita pusing di ngoding dan bagaimana kita ngerangkai suatu program itu juga kan kayak istilah kasarnya itu mock up ya. Dan sebelum kita membuat mock up juga kita harus menganalisa juga kan. Itu pusing, benar-benar pusing itu untuk bagaimana caranya mendapatkan istilah kasarnya itu karya yang sangat baik gitu. Tapi ini sebagai mahasiswa untuk syarat utama wisuda itu ya, kalau misal D3 kan dia harus TA, kalau S1 harus skripsi. Kalau Irsyad D3 ya? D3 ya. Berarti kan TA. Nah dulu tugasnya begini apa nih? Apakah mengkombinasikan antara yang mata kuliah di BSI dan juga pengusahanya, atau pure murni mengerjakan yang di BSI doang? Oke, apa nih Kak? Untuk tugas akhirnya, ya, kalau untuk tugas akhirnya ini ya aku sesuai apa yang aku dipelajari di prodi SI-nya ini. Cuman untuk ininya sih apa namanya untuk proyeknya itu ketika pas objeknya itu berbeda dengan jurusan. Oh berbeda. Nah itu karena itu lebih ke kesehatan klinik. Kesehatan. Jadi combine itu ya Nes ya antara dunia teknologi dan juga dunia kesehatan. Apa tuh? Klinik apa? Klinik gigi sih kalau itu jatuhnya. Oh, klinik gigi. Nama ini, atau kalau misal kita bikin project kan pasti ada namanya nih, kayak misal aplikasi pinjaman online gitu ya. Atau aplikasi rias cantik gitu kan. Kalau punya Kak Irsyad? Kalau ini bukan lebih ke aplikasi sih, tapi lebih ke web. Web. Nama webnya ada? idclinic.com. idclinic.com. ID itu Indonesia atau ada yang lain atau kalau tentang itu apa itu? Singkatan dari apa itu? Bersama-sama sih itu. Iya. Kan lebih kita kayak itu kan negara Indonesia itu dijadiin ID. ID-nya kan mau klinik gigi itu nggak bisa karena di situ udah ada yang pakai untuk hosting name-nya itu. Jadi mau nggak mau ya saya itu harus ganti dan ini lebih ke universal aja ketika nanti bisa dikembangbiakan itu webnya itu bukan ke arah objeknya itu klinik gigi aja dan semua klinik bisa pakai kan jadi nggak ada problem masalah di nama. Jadi alasan kenapa nggak pakai embel-embel gigi adalah untuk jangka panjang gitu Makanya nanti nggak cuma gigi doang nih, tapi misal mungkin yang kesehatan lain atau misal SPOK mungkin kulit dan lain-lain gitu ya. Tapi memang awalnya itu untuk ini ya gigi ya? Awalnya ya untuk gigi. Itu untuk apa sih? Untuk cara kerjanya atau mungkin apa sih yang dibangun oleh kelompok atau sendiri? Kelompok itu saya ngebangun berdua. Awalnya itu kan berdua nggak kurang banyak. Iya nggak kurang itu. Kalau itu berdua kayak gandengan aja pacaran. Itu berdua sama teman. Kalau kami itu istilah kasarnya bestie. Ya bestie. Cuman punya bestie juga ternyata. Dia punya bestie ya. Bestie yang diremehkan gitu. Bestie yang diremehkan. Dalam arti kita itu nggak bisa apa-apa lah. Emang kita itu nggak bisa apa-apa. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa kita itu bisa istilah kasarnya tuh menghasilkan suatu karya. Dan nantinya menguntungkan buat masa depan kita juga. ID Clinic tuh karya dari pupuk bawang berdua gitu ya. Dari orang yang terasingkan, orang yang diabaikan menghasilkan sebuah produk dan juga karya. Boleh dijelasin sedikit nggak tentang ID Clinic itu untuk apa aja sih gitu? Dari project pembangunan awal. Kalau untuk awal itu hanya sekedar booking online dan tapi di sini saya bikin untuk multi talent dan itu bisa digunakan juga untuk pembayaran juga menyimpan data dari admin dan
dokter itu juga bisa. Dan dari dokter pun itu ketika setelah dia memeriksa pasiennya itu, dia memberikan datanya itu bisa langsung ke admin melalui web itu. Melalui web langsung itu ya? Iya, tanpa harus dokternya itu ke admin lagi. Oh, itu yang dimaksud dengan multi talentnya ya? Iya. Oke. Jadi bisa berkomunikasi lebih singkat lewat web gitu. Web, Anes, iya ya. langsung. Jadi gak perlu jauh-jauh ke kliniknya nih, saya punya dok, saya kok giginya ngilu ya itu. Bukan Oh, seperti bukan. itu. Kalau ini lebih dari dokternya ke admin, Oh, bukan dokternya ke ke admin. Bukan ke keluhan gitu ya? customer. Ke customer ya? Oh, Nah, kalau oke. jadi dokter menuliskan kalau keluhannya itu bisa juga dari dokter ke customernya nanti. Cuman customernya ini dilihatnya tuh di riwayat historinya. Oh, di story ada dengan historinya. di aplikasinya itu ya. Iya. Oke. Tapi di sana nanti bisa booking dokter untuk gigi gitu ya. Iya, bisa. Jadi bisa booking langsung, nanti tinggal langsung konsultasi ke sana. Iya. Oke. Tapi ada rencana untuk pengembangan ke depannya nggak? Kalau untuk pengembangan pasti ada, cuman kalau sekarang kan karena saya sendiri ada problem masalah dari diri saya dan keluarga saya. Oke. Di situ kan ibu saya sedang sakit dan ketika saya juga mau wisuda juga dan lagi mengerjakan tugas akhir juga itu banyak problem dari segi kesehatan ibu. Akhirnya ya mau tidak mau saya tahan dulu dan sampai sekarang low budget dan saya tidak memiliki apa istilah kasarnya tuh bahan-bahannya untuk materinya. Jadi saya tahan dulu. Wah, barangkali dengan adanya Basic Pocio nanti ada yang mau tertarik nih dengan ada yang ID tertarik Clinic, kerjasama dengan bangun lagi ini ya, dan juga Kak Irsyad. kita berdoa semoga untuk Ibu Irsyad juga lekas sembuh gitu ya. Jadi Ibu yang dulu sudah memberikan jalan Irsyad belajar di sistem informasi dan juga Irsyad sudah membuktikan bahwa apa yang sudah diimpikan ibunya bisa diwujudkan oleh gitu. Kak Irsyad. Oke. Oke deh Kak Irsyad, pasti di luar sana juga masih banyak juga yang ingin belajar seperti Kak Irsyad. Pengen jadi web developer, entah itu jadi back end atau juga database atau juga yang lain atau front end. Kasih sedikit tips, saran dong atau tips itu ya untuk teman-teman di rumah yang pengen belajarnya gimana? belajar atau masuk dunia seperti Kak Irsyad. Oke. Mungkin kalau tips kalau di bagian untuk bidang program itu ya bagaimanapun kita istilah kasar itu kita mahir untuk membuat suatu program dan kita itu pandai untuk menciptakan suatu program. Kalau kita tidak memegang saja gitu istilah kasarnya itu tidak kita gali terus menerus secara istilah kasar itu secara terus menerusnya itu kita tidak berkembang dan dilupakan itu sama aja bohong karena itu kalau kesannya itu bukannya kita bisa atau tidaknya tapi kita itu bisa untuk menjaga komitmen dan stabilitas untuk mempelajarinya itu. Oke, yang penting daya semangatnya itu untuk mempelajari suatu hal yang baru dan jangan sampai membuat bahwa diri kita itu sebagai jenuh mempelajari hal tersebut. Oke. Tapi terus terang pusing nggak waktu kemarin? Pusing sih pusing. Pusing ya. Karena itu pasti semua Tapi sempat merasakan. agak nyesel nggak sih ngambil keputusan itu akhirnya? Agak nyesel nggak kayak aduh Nyeselnya gitu. mengambil keputusan apanya tuh? Maksudnya? Menghasilkan karyanya atau saya masuk ke dalam prodi SI-nya? Enggak, maksudnya kan ngambil dua-duanya nih kan, maksudnya kan akhirnya ada, kadang kita sebagai manusia ada rasa jenuhnya gitu kan. Kayak aduh nyesel deh gue ngambil dua-duanya gitu, ternyata gue capek juga ya gitu. Pasti kan ada, di titik jenuhnya itu pasti ada kan. Pasti Kak ada Irsyad jenuh, itu, jenuhnya di titik itu terbawahnya iya. Kak Irsyad itu pasti ada kan. palingnya jenuhnya itu ketika kita sedang fokusnya untuk menyelesaikan suatu problem dan menyelesaikan suatu karya, ya pasti jenuhnya ya yang pertama itu dari orang tua, dari lingkungan, dan apa yang kita pikirkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi yang terjadi realita seperti yang kita harapkan. Makanya jangan berharap dengan ekspektasi, karena ekspektasi itu. Watch by Anes. Tapi ini ya bisa sangat menjadi inspirasi nih Anes untuk teman-teman juga di rumah karena kadang ada itu yang merasa dia sedang salah pilih jurusan gitu ya. Banyak tuh soalnya kan ya. Salah pilih jurusan, kemudian di tengah-tengah menyerah. Nah ini menjadi salah satu bukti bahwa walaupun juga tadinya di awal bukan niatnya sendiri, tapi bisa menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Gitu ya. Oke, Anes dan juga Irsyad, kita masih ada satu segmentasi terakhir yang pastinya stay terus hanya di Basic Pocio Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go!
suster. Silakan, bagus sekali. PT Polo Indomaret Makassar. Silakan Papa. Tanya minum saya menjadi Terima kasih untuk para guru yang terus berjuang demi kemajuan bangsa. Tetaplah menjadi teladan demi masa depan Indonesia. Daftar kuliah di bulan Oktober 2021. So bisa. Aplikasi mobile dan website PMB Universitas BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go. Oke, kembali lagi di BSI Pod Show, Podcast and Show. Oke deh, Kak Angga dan Kak Irsyad. Yaps, kita akan masuk ke games gitu ya. Jadi setelah tadi kita ngobrol panjang, kita masuk ke games. Tapi ini gamesnya cukup dijawab dengan singkat dan juga cepat, tanpa harus berpikir. Jadi ini nggak ada coding-codingnya sama sekali ya. Iya, nggak ada mikir-mikir sama sekali ya. Iya. Langsung aja jawab ya. Langsung ya, Kak Irsyad. Yang pertama, Premiere Pro atau Filmora? Ada Premiere Pro. Premiere Pro. Kemudian Microsoft Word atau Excel? Excel. C++ atau Java? Java lah. Java. Oke, Ales gantian. Oke deh, aku mau nanya. Program yang cepat atau tepat? Cepat. Oke, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Bahasa Inggris belum bisa, belum pelajari. Oke. Masuk. Kira bahasa Inggris karena ini bahasa internasional gitu, jadi harus bisa gitu kan. Oke deh, lanjut. Kekinian atau kudet? Kudet. Kenapa kudet? Kalau kan kenapa nggak kekinian? Kan mengikuti perkembangan zaman. Aku kudetnya dalam arti kudetnya tuh kudet info. Jarang orang, kan sekarang orang pada sering ngeliat TikTok dan scroll TikTok. Oke. Jadi kita belum tahu info kekinian anak muda sekarang bagaimana gitu. Oke. Menutup dari dunia luar gitu ya. Karena seorang programmer. Beda sama kita emang. Programmer ya cuma depan layar doang. Kalau kita apa-apa kemakan hoax kita. Kan scroll. Oke, lanjut. Marawis atau Hadroh? Marawis. Berarti dulu pernah jadi tim Marawis nih? Dari kecil karena emang lebih ke Marawis dan baru kalau untuk Hadroh terjun di dunia pas Alia. Oh, Masya Allah banget ya Allah. Alhamdulillah. Allah, pantaskan aku jadi uktimu. Ya lah. Sungkem Ustadz. Oke, lanjut. Menyampaikan informasi secara online atau offline? Offline, oke ya. Biar lebih ini anak tatap muka detail, ya sukanya ya. Okay. Tapi oke deh, kita sudah di penghujung acara ya. Banyak sekali informasi yang sudah didapatkan dari Kak Irsyad juga. Tadi yang dari awalnya dia yang daftar kuliah karena ibunya, dan juga dengan segala kendalanya dia harus belajar lagi di luar. Dan di tengah perjalanan dia mengerjakan TA ternyata ibunya sakit. Kemudian tapi dia masih tetap kukuh ya, tetap kuat gitu ya untuk menyelesaikan studinya. Pantang menyerah ya. Sampai sekarang dan bisa menghasilkan sebuah project dan juga kemarin mendapat predikat expert database gitu ya. Iya. Kita sih berharapnya semoga masih ada banyak Irsyad yang di luar, yang di lain yang bisa mengikuti jejak Irsyad gitu ya. Terima kasih Irsyad atas kesempatannya sudah hadir di sini. Ya. Semoga nanti ada juga yang bisa menjadi Irsyad dan juga Irsyad bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Iya, betul sekali Kak. Oke deh, di kesempatan kali ini saya Angga bisa pamit. Saya Anes Monika dan juga pamit. Saya Irsyad Ajri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. BSI Pod Show, Podcast and Show. Dadah. 1, 2, 3, let's go.